Di Iran, ada anggapan keliru, seolah situasi sudah tenang setelah gempa susulan, sementara di seluruh Timur Tengah, lempeng tektonik terus bergeser. Kita telah melihat semua ini dalam beberapa minggu terakhir, dari Filipina hingga Venezuela, dari Meksiko hingga Jepang, dari Kolombia hingga Indonesia. Lapisan bumi di kedalaman tiba-tiba bergeser dengan dahsyat, dan permukaan dunia kita yang tenang menyerah pada kekuatan mentah. Getaran-getaran merobek lanskap. Ilusi tanah yang kokoh lenyap, memperlihatkan batu hidup yang bergerak di bawahnya. Gempa bumi tampak seperti kejutan mendadak, tetapi sebenarnya itu hanyalah pelepasan dahsyat dari semua tekanan tersembunyi yang selama ini menumpuk di bawah permukaan. Dan kemudian kekerasan itu mereda, keheningan berat menyelimuti puing-puing. Meskipun gempa susulan kecil masih merambat melalui tanah, ilusi kestabilan perlahan kembali ke permukaan. Namun jauh di bawah, tersembunyi dari pandangan, lempeng-lempeng bawah tanah yang masif terus bergerak tanpa henti. Dunia politik tidak berbeda dengan bumi itu sendiri. Segalanya bisa tampak benar-benar tenang di permukaan sampai saat semuanya retak. Krisis dunia tidak bisa sepenuhnya dipahami hanya dengan melihat hari dimulainya. Kamu harus melihat tahun-tahun pergeseran lambat dan tak terlihat yang terjadi sebelumnya. Dan itu tidak berakhir dengan retaknya lempeng tektonik atau eskalasi militer. Segalanya terus bergerak. Selama bertahun-tahun, lempeng tektonik dominan yang mendorong konflik di wilayah ini adalah poros perlawanan Iran. Namun selama 2 tahun terakhir, lempeng itu telah retak. Setelah serangan militer dahsyat terhadap Teheran, rezim Iran terjerumus ke dalam kekacauan, dan jaringannya sangat lumpuh. Sama seperti kebenaran inti tentang gempa bumi, guncangan awal bukanlah akhir. Wilayah itu diguncang dan terguncang. Lalu semuanya tampak berhenti. Ketenangan itu menipu, karena pergerakan terus berlangsung, tidak pernah berhenti. Dalam geologi, ketika sebuah patahan besar akhirnya retak, tekanannya tidak begitu saja hilang. Tekanan itu berpindah. Tekanan itu mendorong kebatuan di sekitarnya, menciptakan ketegangan baru, dan memicu serangkaian gempa susulan yang tak terduga. Dalam politik, hal yang sama juga terjadi. Lempeng tectonic politik. Runtuhnya pengaruh Iran menciptakan kekosongan geopolitik yang sangat besar. Dan seperti kerak bumi, lanskap politik di kawasan itu harus bergeser untuk mengisi kekosongan tersebut. Sementara keadaan di epicentrum Iran tampak tenang pada hari ke-60 dari apa yang disebut gencatan senjata, muncul gelombang baru di Teluk dan di sekitar kita. Trump telah menginstruksikan timnya untuk mengakhiri negosiasi dengan Iran minggu ini dan bersiap untuk memperketat embargo ekonomi dengan menambah sanksi lebih lanjut, memilih tekanan ekonomi maksimum daripada serangan militer langsung. Amerika Serikat diperkirakan akan mengumumkan sanksi ekonomi baru terhadap Iran minggu ini yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti yang disebutkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat. Blokade Laut Amerika masih berlaku sepenuhnya, dan pejabat senior dalam rezim Iran mengakui bahwa hal itu berdampak. Untuk mengimbangi hilangnya energi dari Iran dan mencegah lonjakan harga energi global, Trump berkoordinasi dengan produsen energi seperti Venezuela untuk meningkatkan produksi minyak. Iran tidak akan mampu bertahan lama menghadapi embargo yang diperketat, dan yang dibutuhkan Trump hanyalah 3 bulan saja. Akibatnya, jika Iran melihat pasokan energi alternatif mampu menstabilkan harga, kita bisa memperkirakan bahwa Iran akan meningkatkan konflik secara agresif untuk memberikan kerugian besar pada lawan-lawannya. Setidaknya itulah yang diharapkan Iran bisa lakukan. Dan seperti yang mereka pikir bisa mereka lakukan dengan Hizbullah dan Hamas, itu mungkin tidak akan terjadi, karena kita bisa lihat bagaimana hasilnya bagi mereka. Lalu, minggu ini, masuklah kekuatan besar berikutnya, Turki. Minggu lalu, Turki secara terbuka bergerak bersama putra mahkota Arab Saudi bin Salman dan Perdana Menteri Pakistan Sharif untuk membentuk perjanjian pertahanan bersama Mekah. Namun di luar sorotan publik, Ankara sedang menggeser posisinya. Presiden Turki Erdogan diam-diam telah membangun kembali dan melatih tentara Suriah, serta menanamkan pengaruh yang mengakar kuat di negara itu. Turki sedang berusaha memposisikan dirinya sebagai kekuatan regional yang dominan baru, dan menjadi wajah baru yang menghadapi Israel. Namun, Israel mengalami perubahan besar sendiri pada 7 Oktober 2023. Kami tidak lagi membiarkan musuh yang sudah menyatakan diri beroperasi dengan bebas. Dan jika Anda ingat, Turki telah menyatakan dirinya sebagai musuh Israel. Jadi Israel melakukan 8 serangan udara di pangkalan udara Abu al-Dahur di barat laut Suriah. Kenapa? Karena pangkalan udara itu adalah garis patahan geopolitik bagi kita.
Israel secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka melancarkan serangan itu karena Turki hampir mengerahkan pasukan militer ke pangkalan tersebut. Israel melihat pergeseran pengaruh Turki secara perlahan di bawah permukaan yang bergerak terlalu dekat ke perbatasan utara kita. Serangan itu bukan sekadar aksi militer acak. Itu adalah Israel menetapkan garis merah untuk menghentikan lempeng tektonik Turki agar tidak terkunci di tempatnya. Dan juga memastikan Suriah tetap mematuhi komitmen yang dibuatnya dalam gencatan senjata dengan Israel yang dicapai beberapa bulan lalu. Bahwa status quo akan terus berlanjut dan Suriah tidak akan menggunakan berakhirnya permusuhan untuk membangun kembali kekuatan udaranya. Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Nuklir PBB mengatakan pada hari Selasa bahwa para inspekturnya telah menemukan beberapa ton material nuklir di Suriah di sebuah lokasi yang menurut otoritas Suriah telah mereka laporkan ke badan tersebut bulan lalu. Menteri Luar Negeri Suriah mengindikasikan bahwa material tersebut akan digunakan untuk program energi nuklir yang damai. Di mana kita pernah mendengar itu sebelumnya? Benar, film The Dictator karya Sacha Baron Cohen. Uranium yang diperkaya akan digunakan untuk tujuan damai. Ya, kita lihat saja bagaimana hasilnya untuk mereka. Dan ini adalah perubahan yang paling mendalam dan permanen dari semuanya. Lanskap politik Israel telah benar-benar mengeras. Bayangkan sebuah garis patahan besar setelah gempa bumi dahsyat. Tanahnya tidak akan kembali seperti semula. Lapisan batuan bergeser, tertekan, dan menjadi sangat kaku. Bagi kami, gempa besar itu terjadi, seperti yang saya katakan, pada 7 Oktober 2023. Dan perubahan strategis terbesar sejak hari itu adalah penolakan total dan mutlak untuk bergantung pada janji kosong atau kompromi yang hanya dimaksudkan untuk menenangkan musuh sementara waktu. Era kesabaran strategis telah berakhir. Jika Anda menentang kesepakatan yang sudah jelas, Israel akan mengambil tindakan segera. Kita melihat contoh sempurna dari lanskap baru yang kaku ini terjadi di arena diplomatik minggu ini. Utusan khusus Amerika Serikat, Jared Kushner, tiba di wilayah tersebut mewakili Dewan Perdamaian Internasional Donald Trump. Dia pertama kali melakukan perjalanan ke Mesir untuk pertemuan langsung yang langka dengan pimpinan teroris Hamas guna mendorong peta jalan 15 poin untuk masa depan Gaza. Di bawah rencana awal itu, seharusnya ada penarikan militer Israel secara bertahap bersamaan dengan perlucutan senjata Hamas secara bertahap langkah demi langkah. Namun kemudian Kushner tiba di Israel pada hari Senin dan duduk bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan Netanyahu langsung menolak mentah-mentah gagasan tersebut. Pesan dari Israel sangat tegas. Tidak akan ada kemajuan, tidak ada pembangunan kembali, dan sama sekali tidak ada penarikan militer, sampai Hamas benar-benar melucuti senjatanya terlebih dahulu. Titik. Tidak ada tahap-tahap, tidak ada setengah-setengah. Israel secara tegas memperingatkan Kushner bahwa kami sama sekali tidak percaya Hamas akan menepati janji-janji di masa depan. Kapan mereka pernah melakukannya? Dan lihat betapa cepat nada bicara Amerika berubah setelah pertemuan itu. Tepat setelah berbicara dengan Netanyahu, Kushner tampil di Fox News dan secara terbuka mendukung sikap Israel. Dia memperingatkan bahwa jika Hamas gagal segera menyerahkan senjata dan perlengkapannya, Amerika Serikat akan sepenuhnya mendukung IDF untuk memulai kembali perang demi menuntaskan tugas tersebut. Israel tidak tunduk pada peta jalan internasional. Kami memaksa peta jalan itu untuk tunduk pada kami. Jadi, apakah itu Kushner yang membawa kesepakatan perdamaian internasional ke Gaza, atau Jelani yang bermain-main dengan Turki dan Suriah? Israel sedang mengirimkan pesan yang sama kepada dunia. Aturan lama sudah mati. Tidak ada lagi kesabaran, tidak ada lagi mengandalkan janji-janji di atas kertas dari musuh-musuh kita. Jika ada garis patahan yang terancam, Israel akan segera menyerangnya. Keadaan telah berubah, dan realitas baru ini akan tetap ada. Untuk memperjelas, wilayah ini masih berada di garis patahan yang sama. Iran dan Houthi sekali lagi menyerang Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab minggu ini, tanpa anggota aliansi baru datang membantu mereka. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, mengapa Iran berpikir bisa menghancurkan Israel melalui penggunaan proksi-proksinya? Yaitu karena mereka berhasil di tempat lain, di Irak, di Suriah, di Lebanon, dan bahkan di Arab Saudi. Tidak ada satupun militer negara-negara ini yang mampu menangkis proksi-proksi yang menyerang mereka. Israel menghadapi 5 proksi yang secara sistematis mereka hancurkan. Dan juga, pada akhirnya mereka menyerang Iran yang dianggap sebagai kekuatan superregional. Kami menyerang mereka secara langsung dan melumpuhkan mereka. Dan sebelum saya mendengar keluhan biasa dari orang-orang bodoh tentang bagaimana Amerika sedang berperang untuk Israel, sebuah pengingat tentang bagaimana satu yang terlupakan oleh publik. Misi rahasia Mossad Israel yang terjadi tepat minggu ini 60 tahun yang lalu, membantu membangun fondasi aliansi strategis antara Amerika Serikat dan Israel.
Ketika para kritikus menyerang Amerika Serikat, hubungan Amerika Serikat-Israel, mereka sering menunjuk pada insiden tragis USS Liberty tahun 1967, sambil sepenuhnya mengabaikan salah satu keuntungan intelijen terbesar dalam sejarah militer modern, Operasi Diamond. Pada bulan Agustus 1966, hanya beberapa bulan sebelum Perang 6 Hari, Israel berhasil melakukan misi berani di mana Mossad mengatur pembelotan seorang pilot Angkatan Udara Irak, Munir Radfa, yang menerbangkan pesawat canggih Soviet MiG-21 langsung ke Israel. Pada saat itu, para penerbang Amerika di Vietnam mengalami kerugian besar melawan jet Soviet yang lincah ini karena intelijen Barat hampir tidak tahu apa-apa tentang mereka. Pada waktu itu, Amerika Serikat dan Israel belum memiliki aliansi khusus seperti yang kita lihat sekarang. Washington sebenarnya memberlakukan embargo senjata de facto terhadap Israel, berusaha tetap netral di Timur Tengah, sementara Prancis menjadi pemasok senjata utama Israel. Alih-alih menyimpan jet tempur itu untuk dirinya sendiri, Israel diam-diam menyerahkannya kepada Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat agar Soviet tidak mengetahuinya. Pilot uji Amerika menerbangkan jet itu di Area 51 dalam operasi Half Donut. Saya sudah mencari informasinya. Memang benar ada operasi itu, coba cek sendiri. Mereka menemukan cacat desain yang sangat penting. Temuan tersebut sepenuhnya mengubah taktik pertempuran udara Amerika Serikat dan secara langsung memicu terciptanya program Top Gun Angkatan Laut. Ya, filmnya Tom Cruise menyelamatkan tak terhitung nyawa orang Amerika di Asia Tenggara. Intelijen ini tidak hanya menyelamatkan nyawa orang Amerika, tetapi juga secara fundamental mengubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal ini membuktikan kepada Washington bahwa Israel bukan sekedar objek belas kasihan, tetapi mitra strategis yang tak tergantikan, yang secara langsung mengarah pada penjualan bersejarah F-4 Phantom pada tahun 1968. Aliansi sejati tidak dibentuk karena sentimen semata. Aliansi dibangun atas dasar intelijen bersama dan kekuatan bersama. Memori sejarah seharusnya tidak bersifat selektif. Menilai aliansi puluhan tahun hanya dari tragedi salah tembak terburuk, sambil menghapus pencapaian penyelamatan nyawa seperti Operasi Diamond, adalah revisi sejarah yang tidak jujur. Dan itu sudah benar sejak tahun 1966, dan bahkan lebih benar hari ini. Omong-omong, 7 Oktober juga seharusnya menjadi peringatan bagi kalian semua, bagi negara-negara kalian. Peristiwa 7 Oktober adalah hasil dari bertahun-tahun di mana musuh-musuh Israel dari kalangan Islam mengembangkan keyakinan bahwa mereka bisa menghancurkan kami karena mereka menafsirkan sikap menahan diri dan norma-norma sosial kami sebagai kelemahan. Islam sekarang melihat bagaimana mereka perlahan-lahan menyebar di Eropa, dan itu hanya memperkuat keyakinan mereka bahwa mereka lebih unggul. Mereka melihat orang-orang bodoh mendukung keinginan mereka yang penuh kekerasan dan pembunuhan. Mereka menjadi semakin bersemangat dan terdorong. Mereka juga melihat pencapaian kecil yang mereka raih di Amerika, dan itu membesarkan ego mereka, membuat mereka terbawa dalam kegembiraan haus darah seperti yang kita lihat pada 7 Oktober di sini, di Israel. Mereka tidak menyembunyikan mimpi basah berdarah mereka. Mereka akan terlalu cepat menarik pelatuknya. Jika mereka mengeluh tentang apa yang telah dilakukan Israel kepada mereka, tunggu sampai mereka bisa bermain koboi dan Islamis. Tipu daya mereka selalu ada. Sementara kita semua dimanipulasi oleh narasi media yang berbicara tentang genosida dan kelaparan di Gaza, serangkaian video yang dirilis minggu ini oleh Gaza Wood di Instagram menunjukkan kondisi Gaza yang sebenarnya. Saya tidak akan bersikap sinis kali ini dan menyebut kengerian saat kita melihat gambar-gambar ini. Ya, sepertinya hari ini tidak ada susu. Dulu tidak selalu seperti ini. Suasananya dulu ceria. Kami mengubah malam menjadi siang. Aku dan kamu dan kamu dan aku. Tak peduli bagaimana mereka melempar dadu. Memang seharusnya begitu. Satu-satunya untukku adalah kamu, dan kamu untukku. Begitu bahagia bersama. Tak bisa kubayangkan mencintai siapapun selain kamu sepanjang hidupku. Saat kamu bersamaku sayang, langit akan selalu biru sepanjang hidupku. Serius, bisa dilihat di sini mengapa kelompok LGBT dan kelompok trans tolol bersekutu dengan para penyimpang ini. Jadi, kengerian yang sebenarnya, kemarahan yang sesungguhnya, bukanlah apa yang terjadi di Gaza. Itu terletak pada bagaimana media barat dan para politisi memanfaatkan dan meremehkan kekejaman sejarah demi narasi politik mereka. Membandingkan kondisi saat ini dengan kengerian sejarah mengabaikan realitas yang jelas. Di ghetto Nazi dan di kamp konsentrasi, para korban memakan rumput untuk bertahan hidup. Tidak ada yang menari atau membuang-buang makanan, bahkan ketika mereka diselamatkan. Anak-anak yang kelaparan di Biafra atau Ethiopia, mereka berpegang erat pada setiap sisa makanan. Mereka tidak punya pasar lokal atau restoran yang buka. Mereka tidak melempar makanan satu sama lain. Orang-orang tidak menari-nari dan merayakan di gulag Soviet. Mereduksi kengerian sejarah menjadi narasi politik palsu, merendahkan penderitaan masa lalu, dan bahkan kenyataan saat ini.
Jadi, saat mereka menari-nari dengan begitu ceria dan bahagia bersama, ada kelompok Islamis yang melakukan hal seperti ini di Afrika. Hal-hal yang mereka lakukan terhadap perempuan dan anak-anak kita pada 7 Oktober. Tapi mereka belajar bahwa kalau berhadapan dengan kami, dengan Israel, dengan orang-orang Yahudi, mereka tidak bisa terus seperti itu, karena tidak seperti minoritas lain di Timur Tengah. Kami bisa membela diri kami sendiri. Dan untuk membantu Anda membayangkan apa yang saya maksud dengan Timur Tengah, lihat gambar ini. Semua minoritas yang tinggal di wilayah ini, wilayah yang ukurannya kira-kira sebesar Amerika Serikat, ditindas dan diduduki oleh Islam, oleh orang Arab yang merupakan penjajah dari Jazirah Arab. Dan hanya bagian kecil di tengah sini yang bisa melawan mereka. Jadi jangan bicara pada saya tentang perlawanan. Kalian orang-orang bejat yang tidak waras. Bagaimanapun juga, seiring berjalannya musim panas, ingatlah bahwa meskipun tampak tenang, sebenarnya banyak hal yang terjadi di bawah permukaan, di balik layar. Saya Daniel Simon. Terima kasih telah bergabung bersama saya di Straight Up dari JNS TV Studios di Yerusalem, Israel. Shabbat Shalom, dan sampai jumpa lagi minggu depan.